Nih, biar kameranya pindah dulu, Tuh, di sebelah sana aja Mbak. Ini kalau gini yang belakang nggak bisa lihat juga. Yuk pada duduk ya, duduk. Semua duduk. Boleh di situ tapi duduk. Yang boleh berdiri cuman yang kameramen aja nih. Bukan? Dari umum? Ya, kita tata dulu ya. Teman-teman, pokoknya di ruangan ini boleh ikut, tapi semuanya harus duduk. Kecuali yang bertugas pegang kamera ya. Oke. Udah lebih leluasa sekarang ya. Lebih leluasa. Kang, boleh Kang duduk aja? Duduk. Duduk. Duduk aja, duduk. Dadahnya ke sana, ke sini. Oke, sip, yuk. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa dengan teman-teman mahasiswa Bandung lagi. Dan kali ini ketemu dengan mahasiswa Unisba, luar biasa. Saya tidak membayangkan ruangannya nggak muat. Ternyata jumlah mahasiswa dengan jumlah ruangan, ukuran ruangannya, banyakkan mahasiswanya yang datang. Insya Allah ini gambarkan semangat belajar yang luar biasa ya. Jadi kita mau sama-sama belajar nih di sini. Saya dapat tugas bicara soal pendidikan berkarakter di tempat ini. Nah sebelum saya memulai, saya pengen statistik sebentar. Yang bukan mahasiswa Unisba, acungkan tangan. Wih, banyak juga. Ini bukan mahasiswa Unisba. Belakang juga. Sip, terima kasih. Yang Unisba sekarang acungkan tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah memilih untuk ikut. Jadi teman-teman, masa kuliah itu masa yang nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Kalau sudah lewat, nggak bisa Anda kembali. Betul-betul ini periode pengembangan diri yang paling akhir. Dalam proses pembelajaran resmi formal. Namanya perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu setelah nanti Anda meneruskan ke jenjang strata 2, strata 3, proses belajarnya udah beda. Sudah tidak lagi seperti belajar S1. S1 itu unik sekali. Durasi waktunya longgar, cukup longgar. Anda dikasih waktu sekitar 4 tahun plus minus. Kemudian pilihan kuliahnya banyak, kesempatan aktivitasnya dan secara usia belia. Karena itu masa ini, itu masa yang benar-benar harus kita manfaatkan. Banyak di antara generasi kami yang sudah terlanjur melewati masa kuliah, kalau menengok kembali itu begini, coba ya dulu ngerjain ini.
Coba ya dulu begini, coba ya dulu begitu, coba ya dulu begini. Tapi itu semua tidak bisa diulang. Karena ketika mau kembali menjadi S2, suasananya sudah berubah. Kembali ke kampus S3 berubah lagi. Suasana S1 ini unik sekali. Karena itu teman-teman saya ingin sampaikan pada semuanya yang hadir di sini. Anda termasuk mahasiswa yang memilih untuk menyibukkan diri untuk belajar. Indikasinya apa? Mau sama-sama datang di acara ini. Ya, kan Anda bisa tidur siang bukan sekarang? Iya, Anda bisa main-main bukan? Tapi Anda pilih daftar, Anda pilih ikut sebuah proses pembelajaran bersama, berpikir bersama, diskusi bersama. Betul nggak teman-teman? Nah ini sudah menunjukkan Anda mau mendapatkan sesuatu yang ekstra. Nah saya ingin usul pada teman-teman semua. Selama masa kuliah, jadilah mahasiswa yang aktif. Aktifnya di mana? Di luar kelas dan di dalam kelas. Jangan sampai hanya aktif di luar kelas, dalam kelasnya pasif apalagi terlantar. Tapi jangan sampai juga hanya aktif di dalam kelas, luar kelasnya pasif. Teman-teman ini dua-duanya harus ditumbuhkan. Kenapa sih dua-duanya ditumbuhkan? Teman-teman setelah Anda masuk universitas, sesudah itu Anda akan masuk ke fase pasca kuliah. Fase pasca kuliah itu Anda menjadi bagian dari masyarakat. Pada saat Anda menjadi bagian dari masyarakat, maka kalau saya sering analogikan teman-teman, itu seperti teman-teman memasuki samudra, memasuki lautan bebas. Ketika Anda masuk lautan bebas, Anda harus bisa berenang. Anda harus bisa mengarungi ombak. Anda harus bisa mengarungi tekanan air, tekanan gelombang. Sekarang pertanyaannya, mau belajar berenang di laut atau di kolam renang? Belajar di mana? Mau belajar di mana? Kalau mau belajar berenang di laut apa di kolam renang? Kolam renang. Kalau belajar sekarang gini, coba kalau belajar berenang di laut gimana? Resikonya tenggelam. Betul kan? Kalau belajarnya di kolam renang kedalamannya terukur. Suhunya terukur. Tekanan airnya terukur. Panjang lebarnya terukur. Itu yang namanya pendidikan. Namanya sekolah. Namanya perguruan tinggi. Itu kolam. Kalau Anda berada di sini dan hanya duduk diam. Nanti ketika Anda masuk ke dalam lautan pasca kuliah, di situ Anda tidak bisa lagi diam. Anda harus mengarungi segala macam tantangan. Di masa kuliah, Anda terbiasa lulus SD, SMP, SMA. Nih, ilustrasi aja. Setelah selesai SD, Anda masuk SMP. Waktu itu, SMP-nya ada banyak pilihannya bukan? A, B, C. Terus masuk SMP salah satu. Setelah lulus SMP, milih lagi bukan? Milih lagi, 1, 2, 3, pilih salah satu. Setelah lulus SMP, sama. Ada pilihan 1, 2, 3, 4, pilih salah satu. Oke. Jadi kita ini selama ini, sampai Anda kuliah, selalu berhadapan dengan pilihan berganda. Pilihan berganda, Anda pilih salah satu. Nanti setelah kuliah, Anda lulus, Anda ketemu pilihan berganda lagi enggak? Enggak ada. Anda ketemunya dengan lembar kertas yang Anda isi sendiri, Anda tulis sendiri, Anda gambar sendiri, Anda tentukan sendiri. Anda enggak ketemu lagi pilihan seperti kemarin kampus A, B, C, D. Syaratnya apa? Enggak bisa. Anda enggak ketemu itu lagi. Anda ketemu dengan lahan yang kosong yang Anda mau menentukan sendiri apa. Nah mereka yang ketika masa ini mengembangkan diri dengan lengkap, maka ketemu kertas kosong, dia akan siap membuat rute perjalanan bagi dirinya. Oke? Dan yang tidak menyiapkan, begitu sampai bingung. Sebentar, saya mau kemana ya? Saya mau apa ya? Bekal saya cukup gak ya? Dan bagi yang mengkhawatirkan untuk ketemu kertas kosong, sebagian menghindari itu dengan cara masuk S2. Namanya menunda masalah. Saya belum siap nih masuk dunia kerja. Yuk S2 dulu. Ditunda itu masalahnya. Bukan karena belum mau menghadapi. Masuk dulu S2. Selesai S2, ketemu masalah. Wah ini kelihatannya berat nih. S2 lagi. Teman-teman, saya ingin mengajak pada semua, kita semua sih menyadari. Ini adalah sebuah perjalanan dan Anda berada di fase golden. Ini adalah fase emas.
Dan fase emas itu fase untuk pengembangan potensi diri Anda. Karena itu saya usul pada teman-teman aktif di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, apa kemudian kebutuhan karakter ke depan? Nih, untuk aktif. Teman-teman tumbuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada kemampuan memimpin dan kemampuan dipimpin. Dua-duanya nih, benar-benar ditumbuhkan. Leadership itu luar biasa penting. Dan kemanapun Anda bertugas, Anda membutuhkan kemampuan untuk leadership ini. Pertanyaannya, apa sih syarat jadi pemimpin? Bertanggung jawab. Apalagi? Pengambil putusan. Bagus. Apalagi? Apa? Bisa mimpin sendiri. Bagus. Apalagi? Apa? Berwawasan luas, berintegrasi amanah, apalagi berintegritas. Apa? Jujur. Memang ada yang jadi pemimpin gak jujur? Ini, banyak bener. Apalagi? Apa visioner, adil, mau ngedengerin. Apalagi? Capable, ya. Nah, teman-teman, tadi kan saya tanya, syarat jadi pemimpin kan? Semua disebutin. Rasanya itu bukan syarat jadi pemimpin. Itu adalah syarat pemimpin yang baik. Ya, itu syarat pemimpin yang baik. Tapi syarat jadi pemimpin apa? Satu aja. Punya pengikut. Iya betul. Nggak ada yang lain. Karena itu ada yang nggak jujur jadi pemimpin. Ya kan? Karena punya mengikut. Jadi tadi yang semua disebutin itu adalah karakter pemimpin yang baik. Sementara, nih saya tadi sholat duhur di masjid sebelah. Itu ada mihrab di situ. Kalau misalnya nih, saya masuk ke mihrab, kemudian saya sholat di situ, boleh nggak saya disebut imam? Iya, saya disebut imam kalau apa? Itu dia. Tuh inget-inget tuh. Saya disebut imam bukan karena posisi, tapi karena ada makmum. Kalau nggak ada makmum, walaupun posisinya di mihrab, walaupun pakai jubah imam, boleh nggak disebut imam? Enggak. Ingat-ingat nih, pemimpin adalah soal pengikut. Nah, kadang-kadang kita belajar kepemimpinan harus begini. Lupa. Yang membuat jadi pemimpin itu adalah mengikut. Jadi kalau mau jadi pemimpin hargai siapa? Mengikut. Karena itulah kuncinya. Ya? Oke. Jadi teman-teman nih, kadang-kadang kita mau jadi pemimpin. Lupa, kalau gitu pemimpin is about me. No. Pemimpin is never about me. Pemimpin adalah about us. Kalau nggak ada yang ikut, Anda bukan kepala preman di terminal. Pemimpin bukan? Pemimpin. Apakah pemimpin yang baik? Enggak. Tapi pemimpin kan? Nah, jadi teman-teman saya ingin teman-teman, yuk kita pastikan Anda jadi pemimpin. Diakui oleh sebayanya. Itu kata kuncinya. Diakui oleh sebayanya. Diakui apa? Pikirannya, kata-katanya, perbuatannya. Diakui. Nah, pemimpin yang baik, pikiran, kata-kata, perbuatan sesuai dengan nilai kebenaran. Nah, itu pemimpin yang baik. Tapi diikutinya kan tidak harus selalu karena itu, bukan? Nah, ini teman-teman, saya usul pada teman-teman. Tumbuhkan itu sekarang. Aktiflah di organisasi. Aktiflah organisasi apapun juga. Selama apapun juga itu selama kegiatannya positif. Karena itu akan menumbuhkan. Misalnya begini, saya pernah ditanya,
Pak Anies, saya itu dengan teman-teman sukanya pada kegiatan musik. Kami ikutnya drum band, perfectly fine. Tapi Anda tetap di situ harus mengorganisir, terlibat aktif. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, jadi pemimpin. Kenapa jadi pemimpin itu diikuti? Apa yang membuat seseorang diikuti? Ya, diandalkan. Boleh, apalagi? Apa? Pikirannya gimana? Wawasan luas. Ya. Ini kita bicara yang baik ya. Baik. Saya kasih rumus boleh? Boleh. Boleh dicatat di HP, boleh catat di kertas. Rumus nih. Bahwa seseorang itu diikuti hanya satu aja. Karena dipercaya. Amanah. Jadi ini karakter pertama yang harus dimiliki nih. Namanya dipercaya, amanah. Nah, amanah ini bisa dibuat persamaan. Bisa dibuat persamaan. Amanah atau kepercayaan sama dengan, dulu pernah belajar persamaan kan? Sama dengan amanah sama dengan K tambah I tambah K2 kurangi KP. KP, ini singkatan ini. Amanah sama dengan apa tadi? K tambah I. Oke. Ada yang mau nebak? K yang pertama apa? Kompetensi. Anda mungkin nggak dipercaya kalau nggak kompeten? Enggak, nomor satu kompeten. Terus yang kedua, I. I-nya apa? Integritas. Integritas itu artinya apa? Jujur. Jujur. Seorang pencuri melakukan pencurian tadi malam, lalu paginya memposting cerita pencuriannya dengan jujur. Berintegritas nggak ini? Nah, jadi berintegritas itu apa? Berintegritas itu benar, tapi nggak lengkap. Jujur itu benar, tetapi menjalankan sesuai nilai kebenaran. Nah itu baru berintegritas. Jadi jujur aja nggak cukup. Karena jujur menceritakan korupsi itu jelas tidak berintegritas. Ya, oke. Jadi integritas. K yang kedua apa? Mau tebak? Jangan pandang-pandang aja. Mau tebak? K kedua? Kedekatan. Intimacy. Ada orang tidak berintegritas, sering bohong, tapi dan kompetensinya rendah, tapi dekat sekali. Akhirnya dipercaya sama rakyat. Dekat sama rakyatnya, dekat sama pengikutnya. Merawat hubungan dengan pengikutnya. Akhirnya dipercaya. Bisa itu. Kedekatan. Nah, pengurangnya apa di situ? Yang membuat kepercayaan itu turun, amanah itu turun. Tuh, kedengeran. KP apa? Kepentingan pribadi. Itu KP itu. Jadi 3 itu membuat Anda dipercaya, yang poin terakhir membuat kepercayaan turun. Kalau Anda memprioritaskan anak, adik, kakak dalam keputusan. Enggak, ini true story, ini benar ini saya bilang. Kalau itu dikerjakan kepercayaan turun, betul nggak? Ya, karena mementingkan selama tidak ada kepentingan pribadi, maka kepercayaan akan terus meningkat. Nanti ingat-ingat nih, Anda mau jadi ketua drum band, ketua kegiatan ini, tapi kepentingan pribadinya banyak sekali. Ada nggak yang mau percaya? Nggak ada. Nih ingat-ingat rumus ini nih teman-teman.
Jadi ini saya mencerhanakan dari sebuah konsep yang kompleks. Jadi sesuatu yang simple. Inilah modal untuk membangun kepemimpinan. Nah di situ karakter mendasar teman-teman. Jadi saya usul pada teman-teman semuanya, tumbuhkan kebiasaan organisasi mulai sekarang. Lalu yang kedua, ini kan kepemimpinan. Yang kedua, tumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis ini mendasar sekali teman-teman. Berpikir kritis ini membuat kita memiliki benteng dalam menghadapi berbagai macam kebohongan. Benteng untuk kita bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Karena pondasinya ada pada kemampuan berpikir kritis. Nah, critical thinking ini sering kita lemah. Indikasi critical thinking lemah apa? Hoax di mana-mana. Karena hoax itu hanya bisa beredar menggunakan perantara kemampuan berpikir rendah. Ketika kemampuan berpikir rendah, hoax mudah beredar. Ketika kemampuan berpikir kritis tinggi, hoax itu nggak bisa tembus. Saya beli ilustrasi. Saya dikirim sebuah dokumen, saya baca, sebentar. Yang nulis si Anu kritis nih, ini kok bisa? Rasanya ini nggak mungkin. Kenapa? Karena dokumen itu dikritisi. Tapi kalau kita tidak kritisi, apa saja akan kita terima. Dan kritis itu membuat apa? Kita muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau teman-teman punya kemampuan berpikir kritis, maka ketemu apapun akan tanya, kok begini ya? Kenapa nggak begitu ya? Terus critical thinking itu muncul. Dan itu menghasilkan apa? Kreativitas. Critical thinking adalah hulunya kreativitas. Tanpa critical thinking Anda tidak muncul kreativitas. Karena kreativitas itu mengkreat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu muncul dari pertanyaan. Menanyakan yang tidak ditanyakan. Kenapa begini, kenapa begitu? Nah, yang seperti ini teman-teman, itu nantinya berdampak ke depan, Anda selalu mampu mendapatkan jawaban atas masalah-masalah lama yang menahun. Sering gak teman-teman ketemu orang yang bekerja di institusi selalu bikin terobosan. Perusahaannya maju terus, padahal sudah dipimpin banyak orang sebelumnya. Ketika dipimpin dia maju terus, banyak terobosan. Kenapa? Karena dia selalu berpikir kritis. Jadi dia selalu melihat hal-hal yang gak pernah kelihatan. Nah, kemampuan berpikir kritis itu tumbuhannya sekarang teman-teman. Karena begitu nanti Anda masuk ke fase pasca kuliah, kesempatan itu akan mengalami penurunan. Muncul kreativitas, muncul inovasi. Dari situ, critical thinking. Kemudian yang ketiga teman-teman. Yang ketiga adalah ini sekarang ini sangat mendasar karena makin hari makin dibutuhkan. Kemampuan untuk kerjasama, kolaborasi. Kolaborasi itu gampang dikatakan, sulit dikerjakan. Sulit dikerjakan. Kemampuan kolaborasi kita di bangsa Indonesia masih belum tinggi. Kemampuan kita banyak individual. Belum pada kerja sama. Banyak sekali dari kita yang sulit sekali kalau ada perbedaan. Apalagi orang-orang baik teman-teman. Orang-orang baik itu kadang-kadang sulit bekerja sama. Kenapa? Karena orang baik itu sering tidak tahan ada perbedaan di antara orang baik. Kalau ada orang-orang baik, punya gagasan baik, misalnya ada 10 gagasan, 8 sama, 2 beda, bisa terus gak barengan. Hanya karena 2 berbeda. Tapi orang yang gak baik, 10 urusan, samanya cuma 2, bareng terus. Masih. Teman-teman mengikuti Olimpiade gak kemarin di Prancis? Masa sih nggak ikutin? Indonesia dapat emas nggak di Olimpiade? Dapat lah. Dapat emasnya apa? Apa? Angkat besi. Terus apa lagi? Panjat tebing. Apa? Badminton. Apa lagi? Ada lagi satu lagi. Panah. Memanah. Oke, dari semua yang kita dapat emas, ada yang bergu nggak? Ada, cabur individual semua. Kita ini menang kalau individual. Tapi begitu berkelompok, sepak bola.
Iya. Iya, kita ini udah seneng sekali begitu menang, Pak. 3 hari kemudian, Pak. Gitu. Aduh. Makanya kalau main jangan lihat jam ya. Udah. Jadi teman-teman, sampai mana tadi? Ini teman-teman, titip kemampuan kolaborasi ini penting. Lalu di antara kemampuan kolaborasi ini yang tidak kalah penting, tadi saya bilang leadership satu, unsur leadership ada, kepemimpinan itu membutuhkan amanah, kepercayaan, rumusnya ada. Yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga adalah kemampuan kolaborasi. Ini kemampuan yang sangat mendasar. Lalu teman-teman, yang kita perlu tumbuhkan karakter untuk ke depan adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Dan komunikasi ini bukan berekspresi saja. Ekspresi itu satu hal, komunikasi itu hal lain. Kalau ekspresi itu satu arah, kalau komunikasi 2 arah. Nah teman-teman harus memiliki kemampuan komunikasi. Dan kemampuan komunikasi ini lisan, tulisan, kemudian sekarang ada komunikasi visual, audio visual, banyak sekali kemampuan komunikasi dikembangkan. Tapi saya ingin nambahin di sini, kemampuan bahasa internasional. Titip harus bahasa internasional. Dan bahasa internasional itu kalau buat mahasiswa di sini harusnya Anda bisa 3 bahasa. 3 bahasa. 1 Sunda. Iya, kan di Bandung, bener nggak? Iya, walaupun nih seperti sahabat saya tadi, Bung Sahrin. Bung Sahrin itu asalnya di Halmahera Utara. Tapi karena kuliahnya di Bandung, di Unisba, dia bisa bahasa Sunda sekarang. Bahasa Sunda, bahasa Halmahera lengkap tuh. Teman-teman bahasa Sunda. Yang kedua bahasa Indonesia. Yang ketiga bahasa internasional. Bukan bahasa asing ya. Apa bedanya bahasa asing sama bahasa internasional? Ya bahasa yang kita nggak tahu namanya bahasa asing. Kalau bahasa internasional bahasa antar bangsa. Jadi bahasa internasional itu Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Jerman itu contoh bahasa internasional. Nah teman-teman harus perlu belajar. Serius nih bahasa internasional. Dan teman-teman, walaupun sekarang ada teknologi yang membantu, ada AI, ada macam-macam yang bisa membantu. Tetapi tetap saja kemampuan comprehension, kemampuan memahami itu menjadi berbeda. Apalagi ketika teman-teman terlibat di dalam perkancahan internasional. Harus siapkan itu. Jadi kemampuan komunikasi. Lalu teman-teman ketika kita bicaranya masa depan, saya titip ini satu aspek yang menurut saya perlu ditumbuhkan. Karakter peduli atas persoalan yang ada di masyarakat kita. Teman-teman ini mahasiswa, Anda mendapatkan kemewahan yang tidak dimiliki oleh setiap anak di Indonesia. Kemewahan untuk bisa kuliah. Walaupun mungkin bagi kita-kita yang tinggal di kota besar, kuliah itu normal. Kuliah itu ya biasa, namanya semua anak lulus SMA ya kuliah. Tapi di banyak tempat di Indonesia namanya kuliah itu masih kemewahan. Nah teman-teman, tumbuhkan sensitivitas atas persoalan ketidakadilan, ketimpangan, problem-problem yang ada di masyarakat. Sehingga Anda tumbuh berkembang menjadi pribadi yang responsif atas persoalan yang ada di lingkungan kita. Jadi teman-teman, 5 hal itu yang saya titip sebagai pembuka diskusi kita siang hari ini. Apa aja? 1, leadership. 2, critical thinking. 3, kolaborasi. 4, komunikasi dan bahasa internasional. 5, kepedulian, kepekaan atas persoalan sosial. Gitu ya. Nah, kita sekarang bisa ngobrol. Kalau ada yang punya pandangan, ada yang punya pertanyaan, yuk kita diskusi sama-sama di sini.